Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi kelas 3A Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Kombinasi AHP TOPSIS. Untuk identitas jurnal sendiri, judul dari jurnal ini adalah Decision Support System for the Selection of Outstanding Student Using the AHP TOPSIS Combination Method, dengan sumber jurnal dari Lontar Komputer, volume 10, tahun terbit 1 April 2019. ISSN dapat dilihat pada layar dan DOI-nya juga dilihat pada layar berikut. Selanjutnya dasar teori. Artificial Intelligence adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis menggunakan data yang tersedia pada sistem. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang memberikan kemampuan pemecahan masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. TOPSIS. TOPSIS adalah menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris menggunakan jarak Euclidean untuk memperoleh kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Pembahasan kasus dari jurnal. Metode yang digunakan adalah yang pertama AHP, Analytical Hierarchy Process, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menangani sistem yang kompleks dan juga terkait dengan penentuan keputusan dari pilihan-pilihan yang dipertimbangkan oleh alternatif dengan cara menyelesaikan metode AHP sebagai berikut. Yang pertama, buatlah matriks perbandingan seperti rumus di bawah ini, yaitu A sama dengan R matriks IM, isinya 1 R12 sampai Rn2, 1 per R12, 1 sampai R2N, 1 per R1N, 1 per R2N, sampai dengan 1. Selanjutnya kita lakukan normalisasi matriks keputusan dengan rumus seperti di layar, di mana XI merupakan jumlah kolom matriks, I merupakan variabel kolom ke saya, N variabel baris ke N, dan I variabel indeks matriks perbandingan berpasangan. Selanjutnya kita menentukan bobot kriteria. Dengan XJ merupakan kolom dari matriks, I merupakan kolom variabel ke I, J merupakan kolom variabel ke J, dan N merupakan variabel ke N, sedangkan R komplement merupakan normalisasi dari matriks keputusan. Selanjutnya kita hitung bobot kriteria menggunakan rumus WI sama dengan XJ per N, di mana jumlah baris XI atau XJ adalah jumlah baris matriks, WI adalah bobot kriteria, sedangkan N adalah jumlah kriterianya. Rumus-rumus ini digunakan untuk mencari keputusan dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya, TOPSIS atau teknik for other reference by similarity solution merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memiliki prinsip alternatif yang dipilih mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS dapat digunakan untuk mempertimbangkan jarak antara solusi ideal positif dan ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif yang
terhadap solusi ideal positif. Tahapan metode Topsis sebagai berikut. Yang pertama, kita juga membuat matriks perbandingan dengan rumus ini, rumus RIC sama dengan XIJ per akar dari sigma I menuju M sama dengan 1 X kuadrat IJ. Ini nanti dipakai untuk mencari matriks perbandingan berpasangan yang dinormalisasi untuk metode Topsis. Selanjutnya kita buat matriks keputusan ternormalisasi berbobot di mana I sama dengan 1,2 sampai menuju M dan J 1,2 sampai menuju N. Y, IJ adalah elemen matriks yang dinormalisasi dari matriks I sama dengan J. XI merupakan elemen matriks keputusan X. Selanjutnya kita menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Seperti rumus yang ada di layar berikut ini. Nah, setelah dilakukan penentuan solusi ideal positif dan negatif, kita menentukan matriks solusi dari antar nilai alternatif tersebut dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai keputusan menggunakan metode Topsis nantinya. Selanjutnya, tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan rumus VI sama dengan DI min per DI min ditambah DI positif, di mana VI adalah kedekatan masing alternatif dengan solusi ideal. DI positif adalah alternatif distance dengan solusi kedekatan positif, sedangkan jarak alternatif KI adalah solusi dari ideal negatif. Nilai V yang lebih besar menunjukkan bahwa kedekatan alternatif ke I lebih disukai. Pembahasan untuk jurnal ini, pada penelitian ini menggunakan metode Topsis dan AHP yang dikembangkan menggunakan framework Laravel dan DBMS MySQL SAM. Diagram alir dibuat untuk mendeskripsikan kebutuhan dan fungsi yang digunakan dalam sistem. Dalam diagram alir ini terdapat dua peran, yaitu admin dan teacher. Yang pertama, dari teacher melakukan ranking data dari siswa, kemudian didapatkan selection result yang nantinya dilempar ke admin untuk membuat kalkulasi dari kriteria data, students data, dan value data. Nanti dihasilkan calculation result data yang akan menjadi sebuah keputusan decision system of our standing student, yang hasilnya nanti adalah sistem keputusan bagi siswa berprestasi. Pengembangan sistem tersebut membutuhkan data yang berkaitan. Data yang digunakan di sini yaitu sebagai output metode mana yang lebih baik digunakan dalam pemilihan siswa berprestasi. Di sini pada SMA Negeri 2 Demak menggunakan 100 sampel yang terdiri dari nilai sikap, nilai keterampilan, nilai prestasi, nilai pengetahuan. Nilai tersebut mengacu kepada kemampuan akademik dan non-akademik. Kriteria dalam pemilihan prestasi siswa diperoleh pertama kali dari sekolah, kemudian dibobot oleh PJ dari proses seleksi, di mana kriteria terdiri dari prestasi, nilai pengetahuan, nilai sikap dengan minat 2X, 2X, 5X, 3X, 2X, dan 2X. Di mana nilai kriterianya adalah nilai pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, dan nilai prestasi. Tahapan selanjutnya adalah perhitungan menggunakan AHP, yaitu dengan metode perbandingan matriks berpasangan dengan rumus yang ada pada slide sebelumnya, di mana untuk mencarinya yaitu melakukan perbandingan matriks seperti tabel 2 ini. Kemudian setelah melakukan perbandingan perpasangan, langkah selanjutnya adalah menghitung normalisasi matriks dengan membagi nilai matriks dengan jumlah total pada kolom hasil normalisasinya sebagai berikut. Jadi langkah yang tadi adalah menghitung normalisasinya, yaitu membagi nilai matriks dengan jumlah nilai dengan total kolom tersebut. Hasilnya seperti kolom di bawah ini. Langkah selanjutnya kita menentukan bobot kriteria dengan menjumlahkan semua baris pada bobot kriteria.
ini disajikan pada tabel 4 ini, yaitu penjumlahan dari semua tabel yang ada, semua baris yang ada pada tabel achievement value, attitude value, knowledge value, dan skill value dijumlahkan, maka bobot kriterianya didapatkan ini yang pada tabel weight. Selanjutnya, setelah tahapan tersebut, tahapan selanjutnya adalah tahapan AHP akhir dengan membagi bobot kriteria dengan jumlah kriteria, yaitu yang pertama kita menentukan jumlah kriteria. Jumlah kriteria di sini ada 4, yaitu achievement value, attitude value, knowledge value, dan skill value. Di mana weight-nya atau bobot kriterianya sudah kita dapatkan tadi, maka dibagi weight dari achievement value dibagi dengan 4. Hasilnya adalah yang ada pada tabel kolom tabel final weight. Jadi itu adalah nilai bobot akhir yang disajikan. Setelah proses AHP selesai dilakukan, pemeringkatan yang menggunakan metode TOPSIS dengan tahapan melakukan rating kinerja. Tahap pertama adalah peringkat kinerja yang dinormalisasikan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi. Seperti tabel di bawah ini dengan penormalisasian dari achievement value, attitude value, knowledge value, dan skill value. Selanjutnya dengan dilakukannya rating bobot normalisasi dengan cara mengalihkan hasil matriks keputusan dengan bobot yang telah dihasilkan sebelumnya. Jadi dikalikan antara matriks keputusan bobot yang telah dihasilkan sebelumnya dengan hasil matriks keputusan. Langkah selanjutnya mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, di mana rumusnya tadi yaitu dari rumus yang ada pada slide sebelumnya, yaitu positif ideal solution dicari dengan rumus untuk mencarinya adalah kita menentukan A positif dan A negatif. Kemudian kita lakukan DI plus akar dari sigma NJ menuju N sama dengan 1, YIJ menuju Y1 ditambah plus 2. Dapatkan seperti hasilnya seperti yang ada pada tabel 8 ini. Kemudian kita tentukan jarak masing-masing nilai alternatif solusi ideal positif dengan ideal negatif seperti yang ada pada tabel 10 dan 11 ini, yaitu yang pertama jarak positif dan jarak negatif berdasarkan alternatif solusi. Selanjutnya kita dapatkan hasil dari alternatif solusi ideal dengan hasil perankingan yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nilai preferensi setiap alternatif yaitu caranya tadi yaitu dari V sama dengan DI min per DI min ditambah DI plus. Jadi hasilnya seperti tabel 12. Ini yaitu result of rankingnya, jadi A1, A2, A3 sampai A100. Jadi di sini tidak dibuatkan sampai A100. Tidak dibuatkan satu persatu karena akan memakan banyak tabel. Di sini dibuat sampelnya saja. Nah, dari nilai V terlihat bahwa dari rumus yang kita pakai tadi, terlihat bahwa A22 memiliki nilai yang paling besar sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa SMA 2 Demak yang memiliki prestasi dan direkomendasikan sebagai siswa berprestasi adalah siswa dengan sampel A22. Dalam metode analisis komparatif digunakan Hamming distance untuk tujuan mengukur seberapa baik metode yang digunakan dalam sistem perhitungan manual melalui penerapan metode pada Excel yang ditinjau dari perbedaan angka posisi. Nah, ketidaksesuaian jarak Hamming diterapkan pada sistem pendukung keputusan dengan hasil perhitungan manual yang tentunya akan berbeda. Misalnya hasil yang diberikan alternatif A1 pada sistem adalah 0,48 sekian, sedangkan pada A1 yang dicari secara manual adalah 0,46, maka alternatif A1 dimasukkan dengan data posisi ketidakcocokan jarak Hamming. Hasil yang diperoleh dari perbandingan metode TOPSIS dan AHP membuktikan bahwa kombinasi
Metode AHP dan TOPSIS lebih baik daripada menggunakan metode AHP saja maupun menggunakan metode TOPSIS saja. Dengan perbandingan incompatibilitas, Hamming distance, akurasi metode, TOPSIS sebesar 93%, sedangkan metode AHP diperoleh 91%. Berarti pada Hamming distance AHP TOPSIS lebih kecil daripada yang diperoleh menggunakan referensi TOPSIS. Bahwa semakin kecil penyajian jarak Hamming menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pemilihan siswa berprestasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi AHP dan TOPSIS lebih baik daripada menggunakan metode TOPSIS saja, di mana jarak Hamming yang lebih kecil menunjukkan bahwa jarak masing-masing kriteria yang diperoleh sebagai hasil pengambilan keputusan siswa berprestasi. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.